Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Namanya juga kehidupan, ada awal, ada akhir. Hidup ini memang tidak ada yang tahu alur ceritanya. Hari ini, hari esok, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi hari ini atau malam ini, inilah waktu bahagiaku. Itu kalau aku lagi bahagia. Tapi kalau lagi sedih, ya inilah waktu sedihku. Aku tidak ingin memikirkan 1 jam kemudian. Aku hanya ingin menikmati jam saat ini. Apapun bentuknya, mau sedih, mau kecewa, pokoknya jam ini aku harus kuat, semangat, dan menikmatinya. Untuk 1 jam kemudian, aku akan pikirkan nanti saja kalau sudah waktunya tiba. Untuk jam ini, aku tidak mau dulu berpikir 1 jam kemudian. Cerita malam minggu ini aku kasih judul, "Secepat inikah kamu pergi?" Ya, secepat inilah kamu pergi. Sebelum aku memulai, aku seperti biasanya itu aku suka mencoret sedikit kata pantun. Kita mantun dulu ya. Belikan aku buah manggis, akan ku bawa ke dalam rawa. Biarkan dulu aku menangis. Bila tiba saatnya, aku akan ketawa. Lanjut ke cerita ya. Di saat aku sudah mulai mencintaimu, kenapa kau begitu cepat meninggalkan aku? Rasanya baru kemarin kita mengukir canda tawa. Aku masih ingat saat kau berusaha untuk menghiburku, saat kesedihan menghampiri. Semuanya itu terlalu cepat bagiku untuk melihat perpisahan ini. Terasa aku baru bangun tidur dan bermimpi. Mungkin kamu sudah lupa saat kau merayuku, tapi aku tidak akan lupa semua itu. Aku masih ingat semuanya. Kau bersusah payah hanya untuk tetap bersamaku. Tapi kenapa perpisahan ini terlalu cepat di saat aku sudah benar-benar terhanyut akan cintamu? Kenapa dan apa alasannya? Kau hanya mengatakan kita tidak sehati. Apa maksudmu? Hanya dengan alasan tidak sehati, tidak sejalan. Apa mungkin kamu sudah menemukan yang lebih baik dari aku? Atau lebih sempurna dari aku? Ya, kalau memang benar, aku tidak bisa merubah keputusanmu. Kalau memang itu keputusanmu, aku hanya bisa melepasmu. Tapi ikhlas masih sangat sulit bagiku. Karena rasa sakit yang aku rasakan ini, kamu tidak pernah merasakannya. Kenapa sih kalau akan seperti ini, kamu memberi harapan yang begitu besar? Mending kita kan gak usah menjalin hubungan yang lebih dalam sampai kedua orang tua kita saling mengenal. Untungnya keluarga kita baru merencanakan pertunangan. Gimana coba kalau merencanakan pernikahan terus gagal?
Bukan cuma kita kan yang malu, tapi kedua orang tua kita juga malu. Kamu tahu itu gak sih? Memang sih kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Setidaknya sebelum ke jenjang keseriusan, kita kan sudah mengenal mendalam satu sama lain. Perpisahan ini mungkin aku bisa mengikhlaskan, tapi yang membuat aku sangat sakit dan sulit untuk ikhlas. Asal kamu tahu, aku rela meninggalkan sahabatku yang sudah puluhan tahun bersamaku. Itu semua demi kamu. Kini aku benar-benar merasa sendiri. Aku sangat merasa kesepian. Sungguh secepat inikah kau meninggalkan aku? Andai waktu bisa aku putar kembali, aku tidak ingin mengenalmu. Lebih baik aku hidup tanpa hadirnya kekasih, tapi aku bahagia dan merasa bebas kemanapun aku mau pergi bersama sahabat-sahabatku. Tapi apalah dayaku, mungkin ini sudah jalan hidupku. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri yang begitu bodoh memberikan semua rasa cintaku terhadapmu. Andai semua ini hanyalah mimpi, aku tidak ingin bangun dari tidurku. Biarlah rasa sakit menemaniku. Biarlah rasa sakit menemaniku selamanya, daripada aku bangun dan masih mengharap cinta darimu. Tidak, bagiku yang sudah dimulai, aku tidak ingin mundur selangkah pun. Sesakit apapun itu, aku tidak ingin menaruh harapan lagi yang akan berujung kecewa dan kecewa. Meski seberapa besar cintaku, aku sudah tidak bisa bersamamu lagi. Aku lebih memilih sakit daripada bersamamu. Inilah waktu yang akan aku nikmati, bukannya aku dendam atau marah sama kamu. Tapi dalam kamus hidupku, menjilat ludah sendiri itu tidak mungkin. Meski kau ingin menjilat ludahmu sendiri, maaf, aku tidak bisa. Yang sudah pergi biarlah pergi selamanya dari hidupku. Aku akan mengobati lukaku sendiri, meski butuh waktu yang sangat lama. Terima kasih telah mendewasakan aku, mengajarkan aku banyak hal. Dengan sesingkat ini, aku sudah bisa menjadi dewasa, menghadapi semua masalahku. Ya, doaku selalu menyertai kebahagiaanmu. Semoga kamu selalu dalam kebahagiaan. Begitupun dengan diriku. Aku berdoa untuk diriku sendiri, tentu berdoa akan kebahagiaanku. Saat ini, malam ini, dan mulai detik ini, aku janji, aku tidak akan menangis lagi atas kepergianmu. Aku yakin akan ada saatnya kebahagiaan itu menghampiriku. Sampai ketemu lagi menjadi sahabat, bukan kekasih. Itulah episode cerita malam minggu ini. Untukmu yang sudah mendengarkan cerita ini, kita sama-sama melupakan kenangan terpahit kita. Dan kita harus belajar dari setiap alur cerita yang telah kita buat sendiri. Sandiwara hidup ini jangan terlalu kita pikirkan dengan berlarut-larut, toh tidak ada gunanya lagi, hanya membuang air mata kita sendiri. Aku tahu kok kamu sangat menyayangi dia, tapi apa kamu tidak merasa bosan menangis setiap malam
hanya memikirkan orang yang sudah membuat kita kecewa. Wajar kita menangis karena kita sudah ditinggalkan orang yang kita cintai. Mungkin masih butuh waktu yang sangat lama untuk menghapus rasa sakit kita. Tapi apa tangisanmu? Tangisanmu itu bisa merubah keadaan. Jadi secukupnya saja kita menangis. Dan kita juga harus percaya setelah kita menangis pasti akan tertawa. Tinggal menunggu masanya datang. Tapi meski begitu, jangan juga kita memikirkan yang belum terjadi. Saat ini, inilah waktu yang kita punya, yang harus digunakan dengan semaksimal mungkin. Jangan kau buang waktu untuk hal yang belum terjadi. Untukmu yang mendengarkan cerita malam minggu ini, aku hanya ingin berpesan. Jangan lagi kau memberikan semua cinta yang kamu punya untuk dia yang kau cintai. Dan jangan terlalu menuruti apa maunya dia. Nikmati saja alur ceritamu dengan penuh sandiwara. Untuk dia yang kita cintai, kalau memang terbaik buat kita, maka dia itu tidak akan menuntut banyak untuk hidup kita. Dan dia akan melengkapi kekurangan kita. Begitu juga kita harus melengkapi kekurangan dia. Mungkin akan tercipta kebahagiaan tanpa kau sadari, daripada kebahagiaan dibuat kita sendiri yang berandai-andai untuk waktu yang belum kita perankan. Udahlah, nikmati saja alur cerita yang sudah kita perankan ini. Mungkin enggak kamu yang mendengarkan cerita malam minggu ini berkata dalam hati, segampang itukah melupakan? Kamu cuma bisa bicara, enak aja kalau ngomong, bisa-bisanya nasihati orang, menyuruh melupakan lagi. Ya sudah, itu semua terserah kamu. Hidupmu, ya kamu yang mau memerankan. Mau dialurkan kemana ceritanya, itu terserah kamu. Emang setelah kamu menangis-nangis untuk dia, memohon sampai menghilangkan rasa malumu sendiri, berharap masih bisa bersamamu, baikan sama kamu, itu katamu untuk dia. Bahkan kamu rela mengorbankan martabatmu sendiri untuk dia. Dia yang sudah meninggalkan, yang katanya memilih yang lebih baik dari kita. Kenyataannya yang dipilihnya malah yang lebih buruk dari kita, tapi dia tidak akan menyadari. Dan kalau dia kembali pada kita, berarti dia sudah menyadari kalau yang dipilihnya itu lebih buruk dari kita. Apa kita tidak merasa dipermainkan dia, yang dia hanya memandang fisik atau apalah bentuknya? Tapi kalau dia tidak kembali kepada kita, memang kita harus menyadari kalau yang dipilihnya itu lebih baik dari kita. Kita juga harus belajar di mana kekurangan kita. Kita harus memperbaikinya. Apa kita tidak malu yang sudah mengemis cinta padanya, tapi masih tetap saja ditolak dan ditinggalkan? Jelas malu dong. Dan akan bertambah rasa sakit yang akan kita derita. Mungkin hanya ini yang sudah aku pelajari dari setiap kisah peran yang telah aku perankan. Sampai ketemu di cerita malam minggu berikutnya. Semoga cerita ini bisa menemanimu sampai ke alam mimpi. Salam bahagia selalu, good night.